Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Tiara Dewi dengan NIM 1232278. Saya dari Prodi PTIK semester 5 kelas A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah e-learning dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Firdaus MKom. Tugasnya itu membuat video installation LMS model. Di sini saya membuat video dengan beberapa tema. Tema yang pertama itu ada configuration and installation LMS model. Tema yang kedua, templating LMS model. Tema yang ketiga, manajemen user. Tema yang keempat, curriculum and kompetensi. Tema yang kelima, manajemen course. Tema yang keenam, manajemen materi. Dan tema yang terakhir, yang ketujuh, manajemen quiz and exam. Silakan bisa disimak video berikut ini. Baik teman-teman, kita mulai terlebih dahulu dari tema yang pertama. Nah, di sini udah tampil layar dengan tampilan aplikasi Laragonnya. Lalu di aplikasi Laragon di start all terlebih dahulu, lalu pergi ke menu. Kemudian kita cari yang ada bacaan www-nya, lalu diklik. Kemudian switch dokumen root, lalu klik Laragon www-nya. Setelah itu kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian di Laragonnya di stop. Setelah itu kita tunggu sedang proses loading. Habis itu di start all lagi, pergi ke menu lagi, lalu kita cari MySQL, lalu klik Head SQL. Nah, kemudian akan tampil tampilan seperti ini, lalu open. Setelah seperti ini, kita tulis create database model A. Kita tulisannya menyesuaikan dengan data yang tadi kita buat terlebih dahulu. Lalu ada tampilan seperti ini, continue saja ya teman-teman. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada installation system. Kita tunggu sampai semuanya terbuka. Nah, terus scroll ke bawah sampai ada bacaan continue. Nanti kalau di bawah sudah ada bacaan continue, kita klik saja.
Nah, setelah itu ada tampilan seperti ini, installation, lalu generalnya, ada username, ada password, nanti ada first name. Nah, kita nanti diisi semua ya teman-teman, username-nya apa, passwordnya juga apa, terus nanti first name-nya apa, last name-nya apa, emailnya juga dimasukin, email kitanya dimasukin, terus nanti milih bagian Jakarta Asia, terus username-nya kita ubah terlebih dahulu, dan passwordnya yang sekiranya bisa kita ingat dan tidak kita lupakan. Nah, di sini saya pakai username-nya nama saya sendiri, yaitu Anggi, dan passwordnya juga saya isi. Passwordnya itu harus ada beberapa karakter ya teman-teman. Emailnya kita masukin terlebih dahulu, lalu select account-nya kita ganti menjadi Indonesia, time zone-nya kita ganti menjadi Asia Jakarta. Nah, langsung saja update profil untuk melanjutkan ke tutorial berikutnya. Nah, setelah itu muncul installation, new setting, full set name, short name-nya, terus ada sheet home-nya. Nah, di sini full sheet name-nya kita isi. Full sheet name-nya di sini saya isi dengan tulisan e-learning Institut Prima Bangsa. Lalu short name-nya juga nanti diisi. Short name-nya diisinya dengan LMS IPB. Langsung saja save change. Nah, habis itu muncul kayak warna buat memilih warna yang menurut kalian bagus, bisa dipilih. Kalau saya langsung save change saja. Setelah itu di sini ada new setting, support sistemnya. Di sini masukkan email kita sendiri ya teman-teman, lalu save change. Nah, setelah itu ini udah masuk ke akunnya admin ya teman-teman. Akunnya admin yang tadi username sama passwordnya yang telah kita buat. Setelah itu kita masuk ke situs sheet administration-nya, lalu ke plugin, ada install plugin, kita klik. Setelah itu di sini ada masukkan file,
Jadi kita memasukkan file yang udah tadi kita download sebelumnya. Filenya itu isinya tuh file tema yang udah kita download. Di bagian pencarian internet, lalu langsung saja upload this file. Nah, ketika udah ada tulisan seperti ini di dalam filenya, berarti udah ke-upload ya teman-teman. Langsung saja install pluginnya. Kemudian udah masuk nih, ada continue, kita klik saja. Nah, ini udah masuk ke Moodle-nya. Lalu langsung saja ke bawah ada continue, kita klik. Berarti ini kalau udah ada tulisan OK semua yang hijau-hijau, berarti nggak ada yang error ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya di sini udah masuk, ada plugin cek. Kita langsung saja upgrade model database-nya. Nah, setelah itu continue. Nah, habis itu di sini ada setting move logo. Kita klik bagian logonya, terus masukkan logo Institut Prima Bangsa. Kita pergi ke file. Di sini kebetulan saya di bagian filenya udah menyimpan logo IPB-nya. Lalu langsung saja kita masukkan logonya. Setelah memasukkan logo, kita langsung saja uploadnya. Nah, udah muncul nih teman-teman logonya di dalam filenya. Nah, langsung saja scroll ke bawah. Di bagian customnya tidak perlu diisi. Terus additional themes-nya juga tidak perlu diisi. Di sini ada tulisan website URL. Nah, kita isi dengan websitenya IPB Cirebon. Nama website URL IPB Cirebon itu sendiri https lalu _2 IPB.
IPB Cirebon.ic.id. Kemudian langsung saja Sepceng. Nah, kita lanjut ke tampilan new setting move. Di sini ada marketing iconnya. Nah, kalau misalkan teman-teman di bagian marketing iconnya mau diisi, tidak diisi juga tidak apa-apa. Seperti saya di sini di bagian marketing iconnya, saya tidak memasukkan filenya karena itu bersifat sunnah ya teman-teman, jadi boleh diisi, boleh juga tidak diisi. Kalau tidak diisi langsung saja terus scroll ke bawah lalu Sepceng. Nah, ini udah masuk ya teman-teman ke e-learning Institut Prima Bangsa di bagian notification, lalu di bagian Afrings-nya kita klik ke sheet administration. Lalu ke bagian themes kita klik. Nah, di sini kita memilih tema ya teman-teman. Mau memilih tema yang bagian apa? Di sini ada bagian post, lalu adaptable, classic, dan move. Saya sendiri bagian move milihnya, lalu langsung saja di select theme. Lalu bagian tema klasik saya pilih, klik select theme ya. Kemudian kita klik yang tanda panah ke bawah, logout. Kita logout terlebih dahulu, terus nyoba masuk lagi ke akunnya admin. Kita masukkan username sama passwordnya terlebih dahulu. Username sama passwordnya yang tadi telah kita buat. Nah, berarti ini udah ada tulisan Hai admin, berarti sudah masuk ya teman-teman. Lalu ke bagian My Course, kita klik ke sheet administration, lalu kita ke dashboard. Kita cek satu persatu aja teman-teman.
Setelah itu cek di bagian Seed Administration, kita klik, terus pergi ke user, lalu ada add a new user di bagian account, kita klik. Nah, ini masuk, langsung saja masuk untuk membuat username sama passwordnya. Akunnya mahasiswa. Tadi kita yang pertama itu membuat dosen, lalu yang kedua membuat mahasiswa, dan sama saja ya teman-teman, username sama passwordnya itu harus mudah kita ingat supaya tidak lupa. Nah, ininya sama seperti tadi pas membuat akunnya admin, ininya diganti-ganti. Lalu ini tidak usah, langsung saja ke create user. Nah, ternyata saya passwordnya ada salah teman-teman, jadi passwordnya saya ubah. Jadi passwordnya itu harus ada beberapa karakter ya teman-teman. Ada minion, ada nama kapitalnya, ada nama ininya, huruf kecilnya, ada huruf gedenya. Nah, selanjutnya udah ada tampilan kayak gini teman-teman. Kalau udah ada tampilan seperti ini, ada mahasiswa, ada admin user, berarti ini udah masuk ya teman-teman. Jadi tadi kita udah membuatnya, udah membuat admin, udah membuat akunnya mahasiswa. Langsung saja kita nyoba logout kembali, lalu login. Nah, saya nyoba masuk ke akunnya admin, buat ke bagian user, kita cek. Lalu ke home-nya, di sini ada e-learning Institut Prima Bangsa, lalu ada add a new course. Lalu kita klik profil. Nah, jadi ini udah ada profil, tampilan admin user. Berarti ini udah benar-benar masuk ya teman-teman. Jadi udah kita membuat akun adminnya. Ini buat sekedar ngecek doang sih, buat memastikan bahwa saya udah membuat akun admin. Lalu kita nyoba logout lagi. Kita nyoba ke akunnya mahasiswa, apakah tampilannya seperti tadi pas di akun admin. Kalaupun tampilannya udah seperti tadi pas akun admin, berarti akun mahasiswa juga udah diaktifkan. Jadi udah benar-benar dibuat seperti itu. Jadi kita pergi ke kompetensi, terus tadi kita ke kompetensi frameworknya.
langsung saja klik bagian ada di New Competency Framework-nya. Nah, kemudian di sini diisi ada general, namanya, terus description-nya. Namanya itu kurikulum 2024. Nah, terus di sini saya buka PPT-nya yang saya punya, yang supaya di bagian name sama deskripsinya diisinya gampang ya teman-teman. Tinggal dari PPT-nya kita salin, lalu ditempelkan di bagian name sama deskripsinya. Terus kita tempelkan satu persatu ya teman-teman. Kita dimulai dari CPL 01, lalu description-nya juga yang sesuai dengan CPL-nya berapa. Sini saya mulai dari CPL 01 terlebih dahulu. ID number-nya nomor 1. Langsung saja, kalau sudah diisi semua langsung di save. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Jadi CPL 01-nya sudah ada, udah keluar. Jadi saya sudah membuatnya. Kalau sudah ada tampilan seperti itu. Kemudian kita tinggal membuat CPL-nya yang selanjutnya. Kita buat CPL itu di sini buat CPL 01, CPL 02, CPL 03, CPL 04, CPL 05, CPL 06. Jadi kita di sini buat satu-satu dari CPL 01 sampai CPL 06. Tadi kita udah buat satu CPL, tinggal buat CPL yang kedua. Di sini langsung saja. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Kita buka bagian file yang udah kita punya, panduannya, terus langsung saja salin CPL-nya. Tinggal CPL 02 karena tadi CPL 01-nya udah saya buat.
Di bagian description-nya juga sama, nanti tinggal disalin di filenya, kemudian ditempelkan di bagian description yang ada di localhost-nya. Nah, ID numbernya nomor 2. Jadi ID numbernya itu kita menyesuaikan ya teman-teman, dari CPL-nya CPL berapa. Kalau CPL-nya CPL 1, berarti ID numbernya juga 1. Kalau CPL-nya 2, terus ID numbernya juga 2. Jadi gitu teman-teman. Caranya sama saja sih dari CPL 01. Kita cuman nyalin saja dari dokumen yang kita punya, nyalin terus ditempelin, cuman ganti dari CPL-nya sama description sama ID numbernya. Nah, ini tinggal bagian CPL yang terakhir ya teman-teman, CPL 06. Nah, di sini CPL-nya sudah lengkap ya teman-teman, dari CPL 01, CPL 02, CPL 03, CPL 04, CPL 05, CPL 06. Jadi kita udah buat semuanya ya teman-teman, dari CPL semuanya tuh. Lalu selanjutnya kita tinggal ke bagian membuat CPMK-nya ya teman-teman. Di sini saya
lagi cari di filenya yang bagian CPMK tuh di halaman berapa. Scroll ke bawah, terus scroll ke bawah. Nah, ini udah ketemu teman-teman. Jadi di bagian CPMK-nya itu di nomor file 34. Di sini caranya sama saja seperti tadi pas membuat CPL, cuman bedanya kalau membuat CPMK itu kita klik dulu tadi di bagian CPL-nya. Saya tadi membuat dari CPL 01, klik dulu CPL 01-nya, terus tadi di samping kanan ada bacaan ADD. Nah, kita klik itu buat supaya kita bisa masuk ke bagian general yang di dalamnya udah ada CPL-nya. Jadi ini saya membuat dari CPL 01 terlebih dahulu. Jadi di CPL 01 itu ada 2 CPMK ya teman-teman. Dan kita membuat CPMK-nya satu persatu. Di sini saya membuat CPMK-nya dari 011 dulu. Di bagian name-nya udah saya salin, kemudian description-nya juga, lalu di ID number-nya saya isi dengan 01111 sesuai dengan nama CPMK-nya. Nah, ini kalau udah tampilan seperti ini berarti udah bener ya teman-teman, sesuai CPMK-nya. CPMK 0111 udah masuk di bagian CPL 01, berarti udah bener ya. Ini tinggal bikin CPMK 012-nya. CPMK 012 ini masih di bagian CPL 01. Jadi ini saya lagi membuat bagian CPMK-nya ya. Caranya sama saja, tinggal di copy dari filenya, terus disalin, ditempelkan di bagian generalnya di localhost. Asalkan sesuai ya teman-teman. Jadi nyalinnya itu jangan sampai salah. Jadi di bagian CPMK-nya masuknya ke CPL nomor berapa, terus description-nya juga sesuai, ID number-nya pun juga harus sesuai. Lalu kalau udah terisi semua, tinggal di save saja.
Nah, di sini saya tinggal membuat CPL 05 sama 06. Di bagian CPL 05 itu ada 3 CPMK, terus CPL 06 juga ada 3 CPMK, CPL 01, CPL 02, CPL 03, CPL 04 itu cuman 2 CPMK. Terus deskripsinya kita buat ID-nya juga, lalu di save. Baik teman-teman, ini saya tinggal membuat CPMK di CPL 06 di bagian terakhir.
Nah, ini kita udah buat semuanya ya teman-teman, dari CPL sampai CPMK. Langkah selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita ke sheet administration, lalu klik bagian course-nya. Kita cari di course, kita cari ke tulisan manage course and categories. Kalau sudah ketemu kita klik, lalu kita membuat dulu di klik new kategori. Kita ubah dulu di kategori satunya, kita ubah di edit. Kategori satunya kita ubah tulisannya dihapus. Kita ubah menjadi Fakultas Teknik. Kemudian langsung saja di save change. Nah, ini udah muncul ya teman-teman, Fakultas Tekniknya udah ada tulisannya. Lalu klik new kategori di Fakultas Teknik. Kategori namanya nanti kita isi, terus kategori ID numbernya juga kita isi satu persatu ya teman-teman. Kita di bagian parent kategorinya diganti jadi top. Terus di kategori name-nya kita tulis dengan Fakultas Pendidikan. Tadi kita udah membuat Fakultas Teknik, terus sekarang kita buat Fakultas Pendidikan. Langsung saja di save change, langsung saja di klik kategori. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada Fakultas Teknik, lalu yang kedua ada Fakultas Pendidikan. Kita tadi create new kategori lagi,
ininya diganti terlebih dahulu, fakultasnya kita membuatnya fakultas teknik dulu. Kita buatnya fakultas pendidikan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di kategori name-nya kita tulis dengan pendidikan, teknik informatika dan komputer. Lalu setelah itu di-create kategori. Nah, udah muncul ya teman-teman, di situ ada pendidikan, teknik informatika dan komputer. Lalu tinggal yang keduanya. Kategori name-nya juga diisi dengan ganjil. Jadi nanti ada ganjil sama genap. Langsung saja di-create kategori. Dan ganjil sudah muncul, tinggal bikin genapnya. Lalu langsung saja di-create kategori. Udah muncul genap, ganjil, genap. Tinggal di bagian ganjilnya kita klik. Lalu create new kategori. Di kategori name-nya kita isi dengan angka 1. Lalu langsung saja di-create kategori. Dan sudah muncul teman-teman di bagian ganjil. Lalu bikin lagi, create kategori nomor 3. Langsung di-create kategori lagi dan sudah muncul kembali angka 3. Langsung bikin lagi di ganjil, bikin di kategori name-nya nomor 5. Langsung saja di-create kategori lagi dan sudah muncul teman-teman. Kita bikin lagi. Di bagian ganjil, create new kategori. Kita bikin kategori name-nya nomor 7. Dan sudah muncul semua teman-teman dari 1, 3, 5, sama 7. Terus tinggal yang bagian genapnya kita bikin. Create new kategori lagi. Kategori name-nya kita isi dengan nomor 2. Langsung saja yang keduanya kita isi lagi dengan nomor 4. Terus yang ketiga kita isi kategori name-nya. Langsung klik kategori. Kita bikin satu lagi teman-teman. Klik new kategori. Kategori name-nya isi juga nomor 8. Lalu klik kategori lagi. Dan ini sudah diisi semua ya teman-teman. Dari kategori ganjil udah diisi, angkanya ada 2, 4, 5, sama 7. Terus genapnya juga udah diisi. Terus
Di bagian ganjil angka 1 diklik. Langsung saja di sini kita cari klik new course, kita klik course full name, course short name. Nah, kita diisi juga teman-teman di bagian course full name-nya diisi dengan e-learning, course short name-nya juga diisinya bebas ya teman-teman. Nah, kalau saya course short name-nya diisi dengan huruf E sama L. Langsung saja di save and return kalau sudah diisi semua. Langsung ke dashboard, klik dashboard. Ke my course. Nah, di sini udah muncul nih teman-teman, my course, ada tampilan e-learning. Terus seat administration, ke course, klik bagian manage course and categories. Nah, udah ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal ke step berikutnya, di next saja. Di next. Lalu klik partisipan. Enroll user. Ininya diganti ya teman-teman, pakai akunnya dosen. Di sini saya ada 2 akun dosen. Saya di sini milihnya akun dosen yang pertama. Lalu di bagian enroll-nya kita ganti menjadi menjadi teacher karena ini akun dosen. Lalu di enroll user saja ketika sudah diganti.
Nah, ini udah ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Udah ada dosen, udah ada admin user, berarti tadi kita membuat akun dosen sama akun admin udah masuk ya teman-teman. Tinggal nanti satu lagi akun mahasiswa belum ada di tampilan partisipannya. Kita pergi ke sheet administration terlebih dahulu, lalu ke user, kemudian klik yang paling atas. Nah, di sini udah ada akun mahasiswa, admin user, dosen juga. Nah, di sini ada dosennya ada 2. Jadi nanti dihapus salah satu saja ya teman-teman. Jadi akunnya dosen itu cuma ada 1 saja. Langsung saja diupdate profil. Kalau username sama passwordnya udah diisi, tadi saya udah diisi. Login. Nah, tadi username sama passwordnya yang akun dosen saya buat dulu supaya nggak inget. Tadi itu dibuat di bagian catatan, dibuat terus tadi pas mau masuk kita tinggal salin saja username sama passwordnya supaya nggak lupa. Makanya saya tadi dicatat. Lalu ke my course. Nah, ini tampilan seperti ini lagi, berarti klik e-learning. Langsung saja klik bagian general. Di bagian generalnya itu nanti diedit ya teman-teman, namanya diedit, bukan general lagi, akan tetapi menjadi perkenalan. Kalau sudah ditulis langsung di enter saja. Nah, ini udah terganti ya teman-teman menjadi perkenalan. Lalu klik IL-nya tadi yang paling atas, akan jadi tampilan seperti ini ke layar utama.
tinggal klik bagian titik 3-nya, lalu diedit. Diedit ya teman-teman. Di description-nya kita isi perkenalannya mau apa, bebas sesuka hati saja. Dan saya ini mau ngisi dulu description-nya. Ada selamat datang. Selamat datang di e-learning Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Sebagai dosen pengampu mata kuliah e-learning semoga perkuliahan dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Lalu langsung saja di save. Tinggal ke forum diskusi. Di sini milih, kita search ada di bagian pencariannya. Lalu kita ngisi. Tadi di bagian file kita isi. Kita buka tab baru. Di sini kita searchnya kontrak perkuliahan, teknik mata kuliah e-learning. Nah, kita milih saja di sini teman-teman. Saya di sini milih paling atas kontrak perkuliahannya. Nah, kita salin aja kalau sudah kebuka seperti ini. Dari kontrak perkuliahan sampai dengan kelas disalin. Lalu nanti pas tekan di bagian description-nya. Di bagian name-nya itu ditulis dengan kontrak perkuliahan, terus description-nya yang tadi udah disalin dipastikan di sini. Ini tinggal diganti-ganti saja ya teman-teman. Jadi tadi itu di tulisan mata kuliahnya diganti menjadi mata kuliah e-learning, terus kode mata kuliahnya, bobot SKS-nya ada berapa SKS, semesternya semester berapa,
bobot SKS-nya pakai 3 SKS. Semesternya semester 5. Kode mata kuliahnya EL. Lalu program studinya juga diganti. Jadi PTIK, lalu dosen pengampunya juga diganti menjadi Muhammad Firdaus MKom. Nah, setelah sudah diganti semuanya, displaynya dicentang ya teman-teman. Scroll ke bawah, lalu di save and return on course saja. Nah, kita buka tab baru. Tadi kan udah masuk ke akunnya admin ya, udah login lagi. Terus kita buka tab baru itu mencari pengertian e-learning, sejarah e-learning. Nah, kita ketampilan videonya teman-teman. Jadi bebas memilih yang mana. Di sini saya memilih yang kedua. Setelah itu nanti kodenya itu di ini ya teman-teman, di copy. Jadi nanti dipastein di bagian tadi di layar tampilan localhost bagian LMS-nya. Disematkan terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu itu yang kode disematkan videonya itu tinggal dikopikan saja. Nah, kita pergi ke bagian tools ke shortcode. Nah, di sini tinggal dipaste ya teman-teman kode yang udah tadi kita copy. Kalau sudah dipaste, tinggal di save saja.
Nah, ini udah tampil ya teman-teman. Jadi tadi kan kita udah nge-copy kodenya yang dari YouTube, terus kita dipastein. Nah, terus sekarang udah tampil nih di layar bagian YouTube, tampilan YouTube tadinya. Terus langsung saja di displaynya nanti di checklist, terus di bagian kontennya ini nanti kayak tadi juga caranya di bagian tools, terus ke short code, terus di sini dipastein, lalu di save. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Jadi ada dua, di bagian descriptionnya juga ada, di bagian kontennya juga ada. Terus langsung saja scroll ke bawah, save and return to course ya diklik. Kita ngecek ke bagian home, lalu klik bagian e-learningnya. Terus scroll ke bawah tuh, pertemuan 1 udah ada ya teman-teman. Jadi nanti tinggal ke pertemuan 2 kita buat di new session berikutnya. Nah, jadi nanti di new session berikutnya tinggal ditulis pertemuan 2. Nah, di bagian ini kita ganti ya teman-teman, jadi pertemuan 2. Setelah itu di ADD-nya diklik saja. Di sini cari pencarian kuis. Nanti kalau udah ketemu diklik bagian kuisnya. Nah, ini udah muncul ya teman-teman di bagian kuisnya. Terus di bagian namanya kita isi dengan kuis sejarah e-learning. Terus di bagian description-nya juga kita isi. Isinya bebas ya teman-teman. Di sini saya ngisinya itu pakainya yang pertama itu saya perintahkan buatlah makalah 10 halaman. Lalu yang kedua referensi 20. Terus yang ketiga itu judulnya sejarah e-learning.
Sudah nih teman-teman, yang displaynya di checklist jangan lupa. Habis itu di save. Nah, ini udah ada semua teman-teman, dari tadi perkenalan, lalu kontrak perkuliahan, terus pertemuan 1, pertemuan 2, udah ada semua ya teman-teman. Jadi kalau udah ada tampilan seperti ini berarti udah berhasil ya teman-teman. Tadi kita di pertemuan 1 itu masukin dari kodenya YouTube tentang apa itu e-learning, ya kan udah tercantum di sini. Terus sekarang yang terakhir itu pertemuan 2 membuat kuis, udah ada juga di sini. Lalu kita klik ke bagian partisipan. Nah, di sini udah muncul semua ya teman-teman. Dari akun dosen udah ada, admin udah ada, terus tinggal nanti ke akunnya mahasiswa nih belum tercantum. Nah, kita ke bagian enroll dulu supaya nanti akun mahasiswanya muncul di layar bagian partisipan ini. Terus nanti kita klik bagian enroll usernya supaya nanti si akun mahasiswa juga tuh bisa aktif. Soalnya tadi kita bikin akun dosen, admin, sama mahasiswa. Kita bikin 3 akun. Dan gimana caranya supaya 3 akun itu tuh bisa aktif semua? Dan di sini saya lagi aktifin akun mahasiswanya di bagian enroll user. Nah, terus di bagian enroll-nya tadi diganti menjadi student karena saya membuat akun mahasiswa. Nah, di sini udah aktif semua ya teman-teman, dari akun dosen, mahasiswa, admin, udah diaktifin semua sama saya. Di sini udah ada namanya juga, emailnya juga, terus bagian roles-nya juga udah bener, teacher, student, terus grupnya udah bener, statusnya udah aktif. Nah, jadi tinggal nanti di ini aja dicek. Kalau misalkan pengen masuk ke bagian admin, ya tinggal
dimasukin username sama password. Bagian mahasiswa juga masukin username sama password. Bagian dosen juga masukin username sama password. Nah, jadi seperti itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.